Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adit, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ya, sehat, semangat. ya, alhamdulillah. Baik, sehat, semangat. Tetap gembira, nggih? Oke, Pak Adit, hari ini saya akan mendampingi penjenengan. Kali ini kita pendampingan yang kelima, nggih. Oke, di pendampingan yang kelima ini, yang pertama nanti kita akan diskusi tentang proses yang sudah berjalan 1 bulan terakhir dan capaiannya. Yang kedua nanti ada diskusi hasil pemetaan sumber daya. Yang ketiga refleksi proses pembuatan peta sumber daya. Yang keempat nanti refleksi proses pengambilan keputusan. Ini sudah ada di modul 3 ya. Nah, artinya sudah mempelajari tentunya ya. Yang kelima refleksi pencapaian kompetensi itu ya. Pak Adit, untuk yang pertama ini adalah review proses yang sudah berjalan selama 1 bulan yang kemarin ya. Proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan ini, Pak? Alhamdulillah 1 bulan yang lalu saya sudah belajar mengenai modul 3.2 yaitu mengenai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dengan menggunakan pendekatan pengembangan komunitas atau sekolah. Terus apa lagi? Selain itu juga saya mencoba mengoptimalkan kembali di kelas saya, yaitu pengoptimalan sudut baca di kelas sebagai kegiatan literasi siswa. Bagaimana hasilnya? Hasilnya alhamdulillah siswa semangat untuk membaca. Terus di depan kelas saya itu juga ditaruh rak buku yang setiap pagi diisi buku oleh siswa dan siangnya juga ditarik lagi bukunya karena berada di luar rumah. Jadi siswa tiap istirahat bisa membaca. Berarti waktu membacanya itu waktu istirahat ya? Ya, atau sebelum kalau ada literasi itu 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kemudian setiap istirahat itu siswa bermain di luar itu bisa sambil baca-baca. Oh iya, berarti bermain seraya membaca dan berinteraksi dengan teman. Oke, nah yang berikutnya untuk rencana tindak lanjut dari pendampingan yang keempat kemarin adalah di coaching penjenengan kemarin, pendampingan keempat adalah praktek coaching ya. Mungkin ada pernah mempraktekkan lagi selain setelah saya ke sana dulu? Pernah beberapa, seperti tadi saya meng-coaching murid saya yang ada permasalahan, kami mendampingi sehingga siswa tersebut bisa menemukan kembali solusi. Sesuai dengan alur ceritanya? Iya. Ada siswa yang berkelahi. Jadi di kelas 6 mau lulusan ada siswa yang berkelahi, tapi saya menerapkan dengan alur cerita itu dengan tidak memarahi, dengan tidak memberikan solusi, tapi membimbing sehingga mereka berdamai. Hasilnya berarti? Hasilnya alhamdulillah mengatakan bahwa sudah tidak ada dendam ya. Tidak, Pak. Alhamdulillah. Itu ya, kata yang terakhir yang penjenengan laksanakan, yang pertama tadi literasinya sudah baik dan coachingnya juga sudah baik. Oke. Sekarang diskusi hasil pemetaan sumber daya. Apa yang Pak Adit temukan ketika melakukan proses pemetaan sumber daya? Ini di sekolah itu ada sumber daya ya, sudah dipetakan. Terus yang ditemukan, adakah hal-hal yang menarik dan khusus yang ingin ditemukan pada saat itu? Ya, ketika memetakan itu ternyata cukup banyak aset yang dimiliki di sekolah. Yang saya kira sebelum mempelajari aset itu hanya sedikit, ternyata banyak sekali sekolah ini berpotensinya banyak, mulai dari lingkungannya berada di lingkungan kantor pemerintahan, berada di lingkungan pusat dekat dengan kantor kabupaten, kemudian juga dunia usaha, dunia industri banyak sekali di lingkungan sekolah ini. Itu masih dari faktor luar, belum lagi dari dalam sekolah yang dimana memiliki aset dan sarana prasarana yang saya kira lengkap untuk sekolah dasar. Setelah menemukan aset itu, perubahan apa yang diharapkan dapat terjadi di lingkungan sekolah
Jadi setelah menemukan itu, bagaimana mewujudkannya? Kalau dulu kita berpikir bahwa kekurangan apa yang dimiliki sekolah ini, setelah mempelajari aset, memetakan aset, pola pikir kita berubah menjadi apa yang kita manfaatkan dengan kelebihan sekolah ini. Berarti tidak mencari kesalahan ya, mencari Tapi kelebihan. untuk mengoptimalkan yang dimiliki sekolah. Selain itu ada lagi? Selain itu juga perubahan tindakan dan pengelolaan sumber daya yang lebih maksimal, lebih bisa dimaksimalkan lagi. Dimaksimalkan lagi. Misalkan hubungan dengan dunia usaha, dunia industri melalui wali murid, alhamdulillah juga baik. Pernahkah berkunjung ke dunia industri? Anak-anak biasa ke situ pernah? Untuk ke dunia industri, kalau tidak salah, Pernah. di sekitar sini ada pengrajin sambal pecel. Oh iya, jadi Tepos memang terkenal ya, itu ya. Jadi anak-anak mengamati prosesnya, kemudian membuat laporan sederhana. Alhamdulillah. Berarti sudah bisa memanfaatkan aset di luar sekolah ya. Oke. Bagaimana Pak Adit akan menggunakan hasil pemetaan yang diperoleh untuk memaksimalkan potensi sekolah? Untuk memaksimalkan potensi sekolah, kami menjaga hubungan baik dengan wali murid, utamanya dengan wali murid yang memiliki dunia usaha. Mungkin suatu saat nanti bisa menjadi narasumber sehingga bisa menjadi literasi untuk siswa. Itu termasuk aset ya? Masuk aset. Aset tujuh modal, Termasuk di SDM-nya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang memasuki yang ketiga, refleksi proses pembuatan peta sumber daya. Bagaimana proses Pak Adit dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Prosesnya yaitu berdasarkan materi sumber daya sekolah yang sudah dipelajari, ada 7 modal kekuatan, antaranya manusia, modal fisik, modal sosial, budaya, modal lingkungan, modal politik, modal agama, dan modal finansial. Kemudian kami mendata dan mengkategorikan aset berdasarkan 7 modal yang dimiliki aset sekolah. Selain itu melakukan refleksi, kemudian berkoordinasi bersama kepala sekolah, warga sekolah, dan melibatkan wali murid atau paguyuban untuk mengidentifikasi dan memaksimalkan aset yang ada di sekolah. Untuk paguyuban ini sebagai wali kelas ya, apakah sudah terbentuk paguyubannya? Sudah, kami setiap kelas sudah terbentuk paguyuban, bahkan semenjak tahun ajaran baru itu pasti dibentuk paguyuban atau meneruskan yang sudah ada. Hasilnya? Hasilnya alhamdulillah terbentuk paguyuban, hubungannya baik, saya rasakan sekali sebagai wali kelas 6A itu hubungan saya dengan ketua paguyuban itu sangat baik sekali, bahkan seperti kekeluargaan erat. Iya. Memang itu harus dijalin, kita tidak bisa berjalan sendiri ya. Kita tetap bisa bekerja sama dengan wali murid, walaupun kita sebagai guru kita tetap harus bisa memaksimalkan wali murid. Oke, apa saja kendala? Pasti ada kendala dan tantangan yang Pak Adit hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah, dan bagaimana mengatasinya? Kendalanya pasti ada, Bu. Tantangan dan kendala yang dihadapi yaitu masih fokus perhatian terhadap pendekatan berbasis kekurangan. Jadi selama ini kami masih fokus terhadap kekurangannya. Jadi kurang memaksimalkan terhadap apa yang sudah dimiliki. Dan cara kami mengatasinya adalah berusaha untuk selalu berpikir positif. Jadi tidak langsung mengubah cara berpikir, mengubah mindset ya. Berpikir dulu itu selalu menyalahkan, sekarang mencari keunggulannya. Lebih diunggulkan lagi. Oke, sudah baik sekali. Sekarang bagaimana perasaan Pak Adit ya ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya di sekolah? Gimana perasaan? Perasaannya senang ya. Tambah pengetahuan juga bahwa ternyata sumber daya yang dimiliki sekolah itu banyak, aset yang dimiliki banyak, bukan hanya dari faktor dalam, juga dari faktor lingkungan sekolah. Apa pertimbangan dari Bapak Adit dalam menentukan sumber daya sekolah? Pertimbangannya yaitu dengan melakukan strategi inquiry apresiatif, itu yang
mengutamakan kekuatan daripada kekurangan. Ya, ya. Berarti kekuatannya yang digali ya, tidak selalu mencari titik lemahnya atau kekurangannya. Terus berikutnya apa lagi? Selain itu juga berdasarkan pemenuhan kebutuhan murid. Iya. Jadi kebutuhan murid itu harus nomor satu kan ya. Karena harus berpusat pada siswa. Ada siswa. Oke. Jadi intinya guru itu tidak boleh gimana ya, menang sendiri ya, harus sesuai dengan saya begitu. Oke. Apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya? Tadi kan sudah menemukan beberapa aset sumber daya yang sekarang yang belum ditemukan, ada nggak? Semenjak saya mengamati, saya kira belum. Ditemukan. Sekarang refleksi proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil pemetaan, seperti dipetakan asetnya ya. Bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan? Identifikasi aset sekolah dapat menjadi modal atau bahan pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan yang tidak merugikan siapapun dan berpihak pada murid. Utamanya adalah berpihak pada murid. Ya. Jadi setelah mengidentifikasi aset, penjenengan dijadikan modal. Apa hal yang menurut Pak Adit masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dari semuanya? Yang perlu dievaluasi menurut saya adalah menyamakan mindset. Mindset ya, cara berpikir tadi ya. Semua rekan guru. Karena tidak semua guru berpikirnya sama. Jadi PR-nya adalah menyamakan mindset semua rekan guru mengenai pengelolaan aset yang ada dengan berfokus pada kekuatan. Jadi bukan berfokus pada kelemahan. Kekuatan. Jadi kekuatannya kita gali, tidak harus menyalahkan aset itu tadi ya. Apa hal yang menurut Pak Adit mendukung? Nah, yang mendukung ya keberhasilan dari keputusan yang penjenengan ambil. Yang mendukung adalah dengan memahami dan menerapkan 3 prinsip, 4 paradigma dan 9 langkah komitmen bersama, konsistensi dan kekompakan kerja tim dalam menentukan keputusan bersama. 3 prinsip apa saja? Masih 3 prinsipnya yaitu agak lupa. Ya. Untuk 9 langkahnya, komitmen 9 langkah. Komitmen 9 langkah. Ada 9 langkah komitmen bersama. Itu kan kalau dilakukan secara bertahap itu nanti insya Allah akan berhasil. Insya Allah sudah dilakukan, cuman untuk mendetailkannya lagi saya agak mengalami masalah dengan memori otak. Oh begitu. Tidak apa-apa. Nanti kalau selalu dibaca dan diulang-ulang insya Allah akan termemorinya akan. Iya. Hanya banyak yang dipikirkan. Iya. Oke. Selanjutnya, adakah pengalaman yang terjadi? Nah ini pengalaman ya, baik dalam waktu dekat ataupun sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak yang mencerminkan dilema etika. Jadi sebelum penjenengan itu menjadi calon guru penggerak dan setelah dan saat ini menjadi calon guru penggerak, adakah dilema etika? Baik itu berkaitan dengan murid, berkaitan dengan teman sejawat atau kepala sekolah. Pastinya pasti ada, Bu. Seperti contoh kemarin itu kami mendengar berita bahwa kegiatan guru penggerak rutin kita, lokakarya rutin kita itu ternyata berbarengan dengan jadwal perpisahan kelas 6. Sedangkan saya sendiri menjadi wali kelas 6. Di satu sisi saya harus melaksanakan tugas guru penggerak, tapi juga di lain sisi saya tidak bisa meninggalkan acara kelas 6 sekolah karena saya sendiri sebagai istilahnya wali kelas dan tuan rumah, itu menjadi dilema bagi saya. Oh iya, dilema etika dengan murid itu ya, dengan kegiatan. Tapi alhamdulillah teratasi nggih. Karena lokanya diundur. Menurut Bapak, apakah proses pengambilan keputusan dilakukan sudah sesuai dengan prinsip dan langkah yang dipelajari di modul 3.1. Jadi
ada prinsip dan 9 langkah tadi ya. Ada 4 prinsip dan 9 langkah. Apakah sudah sesuai dengan itu? Insya Allah menurut saya sudah sesuai, karena kami mengambil keputusan itu juga berdasarkan modul itu, diambil langkah satu persatu. Insya Allah sudah sesuai semua. Nah, selanjutnya apa hal yang menurut Pak Adit masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dalam proses pengambilan keputusan? Yang perlu dikembangkan dan perlu dievaluasi adalah terkait dengan menerapkan dengan sungguh-sungguh 3 prinsip, 9 paradigma dan 9 langkah, karena itu butuh 4 paradigma dan 9 langkah. Karena itu terkadang butuh pemikiran yang matang untuk memasukkan semuanya. Kadang kita memasukkan masalahnya tidak pas dengan di situ, pertanyaan pengujinya tidak pas. Nah, sekarang ini kita memasuki refleksi pencapaian kompetensi bulan yang kelima. Ini sesuai dengan yang di Loka Karya kemarin. Penjenengan kan sudah mengisi berapa kompetensi itu ya yang nanti akan dikembangkan, sudah dipilih ya. Apa saja pencapaian? Nah, pencapaian pada bulan ini yang sudah dipelajari di bulan ini. Di bulan ini adalah tentang pengidentifikasian aset sekolah. Ya, sudah diidentifikasi. Kemudian tadi menerapkan 3 prinsip, 4 paradigma dan 9 langkah. Lalu masih banyak yang kekurangannya. Karena belum hafal. Oke. Memang belajar itu perlu tahapan. Belajar itu tidak langsung seperti buah di kabit itu tidak bisa. Harus menjadi master. Saya saja masih sering lupa. Tapi kalau sering dilakukan, insya Allah akan terbiasa. Apakah terdapat tantangan? Ini pasti ada ya. Apakah ada tantangan dan kesulitan selama proses pembelajaran di dalam kelas ini, walaupun ini pembelajarannya sudah habis ya? Dan bagaimana penjenengan menanggapi tantangan dan kesulitan tersebut? Selama dalam pembelajaran biasanya kesulitannya adalah waktu. Kadang kita terbagi fokusnya antara pembelajaran siswa juga mengerjakan tugas-tugas yang ada di CGP, itu memerlukan waktu juga. Selain itu juga pemikiran dan tenaga tentunya, karena kadang kita melakukan video conference itu bisa jam 1 sampai jam 5. Saya kira waktunya terlalu lama. Waktu istirahat. Seharusnya kan di jadwal itu cuma 90 menit, tapi bisa molor sampai 3 jam. Itu sangat menyita waktu sekali. Ya. Jadi memang kita harus bisa pandai-pandai membagi waktu. Oke. Bagaimana Pak Adit akan menggunakan pencapaian tersebut untuk proses pembelajaran selanjutnya? Menjadikan hasil capaian tersebut untuk melaksanakan praktik baik dalam melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada dan pengundasan pada rekan sejawat nantinya. Selama ini sudah ya? Sudah dijalankan ya? Sudah, walaupun tidak dalam hal yang resmi. Saat kita ngobrol dengan teman, saat kita sharing-sharing, jadi tidak di acara resmi seperti rapat-rapat, belum sejauh itu. Tapi enaknya memang kalau kita spontan, kalau ada rapat sepertinya kok resmi gitu. Oke, tak terasa ya. Ini sudah instrumen yang ke-6 tentang refleksi dan pendampingan hari ini. Apa hal yang membuat Pak Adit itu merasa bangga sejauh ini menjalani program pendidikan guru penggerak? Yang membuat saya bangga mungkin ini ternyata sudah sampai belum titik akhir ya? Belum, hampir akhir, masih 6 bulan menjalani sampai ke sini 6 bulan iya, ini. 6 bulan ini saya merasa di titik ini merupakan titik jenuh dan titik sangat payah sekali. Alhamdulillah. titik jenuh. Titik jenuh dan titik payah sekali karena menurut saya ini terlalu panjang. Terlalu panjang juga kalau saya sendiri berbarengan dengan minggu-minggu ini dengan penyiapan kelas 6 untuk perpisahan dan lain-lain, jadi memakan waktu sekali. Tapi alhamdulillah saya bangga bahwa saya mampu untuk melalui itu semuanya.
Ya walaupun agak terseok-seok sedikit tapi tetap ada jalur. Tetap kembali pada Alhamdulillah jalur. tetap bisa berjalan Tetap dengan bisa baik. berjalan. Ya. Padahal dulunya itu kan ya apa mungkin ya sampai Ya. ke situ gitu. Ternyata bulan ke-6 ini bisa. Memang suatu waktu itu kita mengalami titik jenuh ya. Iya. Titik jenuh dan titik lelah. Semoga setelah ini tambah semangat. Oke. Tapi gimana dengan ilmunya bisa terserap? Ya alhamdulillah walaupun belum 100%. Oke. Paling enggak perubahan mindset dan pola pikir sudah Sudah berkembang ya. Kalau dulu sebelum jadi calon guru penggerak itu berpikirnya seperti itu, sekarang sudah ya mulai berubah. sudah berubah. Ada wawasannya menjadi bertambah. Alhamdulillah. Berarti tidak sia-sia walaupun terseok-seok. Oke, nah Pak Adit, apa pendampingan saat ini itu membantu penjenengan ya, baik dalam mengimplementasi pembelajaran atau hal-hal yang perlu diperbaiki untuk kedepannya? Saya merasa sangat terbantu sekali Bu dengan Ibu datang ke sini menambah semangat dan motivasi saya karena mungkin kalau saya dibiarkan sendiri saja perasaan malas dan capek ini akan menumpuk-numpuk. Karena kita memang butuh pendamping dan butuh orang lain untuk apa ya? Support gitu ya. Support walaupun itu cuma bertemu ngobrol itu sudah membantu sekali. Sangat berpengaruh sekali. Peran dari pendamping atau pengajar praktek seperti itu. Mungkin dari pendampingan saya ada yang mungkin menurut penjenengan perlu diperbaiki, saya harus begini mungkin. Alhamdulillah menurut saya masih belum menemukan karena belum menemukan. Kita ini sudah sangat bagus sekali, sangat semangat, juga datang jauh-jauh ke sekolah saya. Entah masih beberapa kali lagi. Masih ada 3 Masih ada 3 lagi. Oke, terima kasih Pak Adi. Tak terasa pendampingan yang kelima ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini dapat bermanfaat khususnya bagi saya dan untuk penjenengan bisa lebih semangat lagi dan ilmu-ilmu yang didapat dari pendidikan guru penggerak ini selain diresapi juga bisa diterapkan ke orang lain. Amin, semoga saja menjadi manfaat untuk orang lain. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.